setelah kemarin kita nonton Eternals, sekarang ada lagi nih film superhero lagi kali ya, atau supervillain, atau anti-hero, atau apapun itu sebutannya ya, dari Sony Pictures yang technically ini emang karakternya Marvel juga ya. Judulnya adalah Venom Let There Be Carnage. Setelah nonton film ini, pasti yang paling kalian ingat adalah middle credit scene, ya kan? Ngaku aja. Saya yakin pasti semua bakal inget scene itu ketimbang filmnya sendiri. Entah kenapa ya, dulu tuh gue expect-nya film Venom itu bakal R-rated gitu ya, tapi ternyata enggak. Padahal dulu di film pertamanya udah ada sinyal-sinyal mengarah ke kekerasan itu gitu ya, cuman kayak diperhalus. Dan di film keduanya ini PG-13 cuy, gila. Jadi kayak emang bener-bener wow, Venom karakter yang emang brutal berhadapan dengan Carnage, karakter yang sama brutalnya gitu, tapi di tone down gitu ya. Tapi ya itu mah nggak masalah ya, mungkin emang konsepnya pengen gitu karena untuk kalangan umum juga kali ya biar filmnya cepet laku, who knows. Tapi yang jelas Venom Let There Be Carnage ini feel-nya emang lebih fun, lebih menyenangkan gitu, nggak ada tuh yang namanya kelam, lebih mirip sama film-film romcom justru. Asli, coba lu nonton ya, karena di sini yang punya hubungan spesial itu Eddie Brock sama Venom gitu. Mereka itu kayak orang lagi pacaran, udah cocok, berantem, pisah, nyambung lagi gitu. Kayak lagu BBB ya. Dan film keduanya juga, sekarang itu pacingnya sekencang mobilnya Dom di Fast and Furious ya. Ngebut, asli, gila. Lu langsung kayak bet, maju, terus gitu. Alurnya tuh jadi kayak bener-bener nggak ngasih napas buat lu berpikir sejenak gitu. Karena emang dia mungkin pengen kayak, yaudah, ayo Venom, bercanda, berantem, bercanda, berantem gitu aja terus gitu ya filmnya tuh. Jadi kayak bener-bener ditujukan untuk orang-orang yang pengen hiburan yang fun, special effect-nya oke, humornya dapet, karakternya cakep gitu ya, dan middle credit scene-nya yang bikin kalian pasti wow. Tapi di sini yang nggak kalah oke sebenarnya adalah Woody Harrelson ya, yang emang udah di-teasing ya dari film Venom pertama. Woody Harrelson itu emang cocok jadi orang-orang sinting gitu ya, karena dia emang sering berperan jadi orang-orang seperti itu gitu ya. Di sini mungkin dia adalah lawan yang tepat gitu untuk Venom. Sayangnya nih dari segi karakterisasi ya udah gitu doang. Jadi kayak serial killer aja yang pengen ngebunuh-bunuhin orang gitu. Kita taunya tok itu doang gitu. Kita nggak bisa tahu lebih dalam lagi dia tuh karakter seperti apa gitu. Bahkan backstory-nya dia soal broken home, bunuh nenek, bunuh ibu, dipukulin bapak juga kayak cuman ya kilasan-kilasan doang gitu, nggak ngaruh juga ke karakterisasi dia gitu, nggak kelihatan di sini. Dan pacarnya dia si Frances Baroness itu sama juga kayak gitu, cuman diplot sebagai pemanis, sebagai pacarnya Carnage gitu ya, yang punya satu skill yang nanti pasti bakal berpengaruh di akhir. Kita mungkin bisa melupakan film dengan cepat sih gitu, karena kadung excited sama middle credit scene-nya gitu ya, ketika kita dikasih tahu atau mungkin lebih tepatnya dikonfirmasi kalau multiverse itu bakal ada gitu. Dan hal seperti itu sih kata gue nggak masalah ya, ya namanya juga bisnis ya. Sony udah waktunya mungkin melebarkan sayap, karakter di Sony bisa bergabung dengan karakter di Marvel ya, siapapun itu. Mungkin nanti film selanjutnya yang Morbius itu yang mainnya Jared Leto bisa juga ada di filmnya MCU gitu. Jadi kayak anything can happen lah sekarang mah gitu ya, dengan adanya multiverse gitu. Apalagi Spider-Man nanti sebulan lagi gitu ya, jadi kayak ibaratnya kayak pagernya banget lah ke dunia multiverse-nya Marvel gitu. Mungkin ini nih obatnya buat kalian yang pada ngantuk nonton Eternals ya kemarin. Ini obatnya asli. Ini tuh bener-bener kayak kebalikannya dari itu gitu ya. Tapi tergantung, kalau kalian emang nyarinya yang fun-fun, ini tuh emang jawabannya banget gitu. Meskipun balik lagi ceritanya bener-bener tidak ada lapisan yang lebih dalam dan bermakna gitu ya. Meskipun harus diakui karakter-karakternya di sini emang menarik-menarik gitu ya. Selain Eddie Brock, si Anne itu ya, sama pacarnya si Anne gitu ya, yang emang pacar seriusnya gitu. Dan karakter-karakter minor di sini tuh kayak berfungsi aja gitu. Tapi mungkin kalau mungkin nanti ada film selanjutnya Venom misalkan gitu ya, ini kan udah 2 film. Sebaiknya mulai tuh digali lah formula yang lebih oke gitu ya, maksudnya cerita yang lebih dalam gitu. Balik lagi soal kekerasan gitu ya, violence dan lain-lain, karena emang demografisnya kali pengen nyari penonton lebih luas gitu ya. Jadi kayak adegan-adegan brutalnya makan kepala dan lain-lain itu sekarang bener-bener kayak off screen banget ya. Nggak off screen sih, ada, cuman kayak ya udah angle-nya nggak pernah diliatin aja gitu ya. Tapi kan balik lagi ya, bisnis. Yang penting mah Sony sekarang punya karakter yang satu kakinya udah napak di gerbangnya Marvel Cinematic Universe. Jadi makin bikin penonton penasaran aja sih sebenarnya. Nanti mau gimana nih gitu ya, Venom mau diapain nih? Apakah jangan-jangan Venom disembunyiin gitu di Spider-Man yang terbaru nanti bulan Desember? Who knows? Dan kalau mau ngomongin adegan-adegan yang memorable, jujur nggak banyak yang memorable asli di film Venom kedua ini. Yang di gereja itu mungkin yang bener-bener di
dibombardir banget ya sama si Andy Serkis sebagai sutradara di sini. Jadi kayaknya semua adegan Primos itu kayak bener-bener di ujung film itu gitu. Pertarungan Venom dan Carnage yang super cepet, bahkan saking cepetnya ada sampai gua kayak anjir ini tadi ngapain, berantemnya gimana gitu ya, kayak tiba-tiba kepental sana sini gitu ya. Tapi ya udahlah ya, setidaknya visual efeknya oke sih. Kalau nonton di bioskop tuh kayak anjir bagus sih emang pas bagian situ. Jadi kayaknya duitnya habis di situ sih, dikeluarinnya semua di situlah, special effect di pertarungan mereka terakhir gitu ya. Dan selain itu kata gue nggak ada lagi sih adegan yang bisa mengungguli adegan klimaksnya gitu. Sisanya sih standar Venom aja gitu ya. Dan kalau mau ngomongin skor untuk Venom Let There Be Carnage ini, walaupun tidak begitu carnage ya, 7 boleh lah ya. Ini bukan tipikal film yang gimana-gimana banget, tapi beruntung ada Tom Hardy gitu yang emang bener-bener karakterisasinya oke gitu sebagai Eddie Brock yang punya kepribadian ganda Venom gitu. Dan mungkin itu satu-satunya yang bikin gua masih tetap ngasih 7 ya ke film ini. Dan itu pun kebantu Woody Harrelson sih sebenarnya, yang sebenarnya underdeveloped banget ya jadi villain di sini. Silahkan komen bagi yang udah nonton, apakah kalian suka, apakah kalian pengen cepet-cepet beres, apakah kalian gak sabar nungguin Spider-Man, apakah multiverse ini akan jadi sebuah kesuksesan besar dari superhero Marvel dan lain-lain ya. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, juga beli kaosnya Cinecrip, follow IG-nya Cinecrip, follow Twitter-nya Cinecrip, dan apalagi ya join Discord-nya Cinecrip. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.